Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja'. Dan topik kita pagi hari ini adalah membahas tentang bughat. Bughat. Apa itu bughat? Bughat itu adalah bentuk jamak dari kata baghi. Al-baghi itu dijamakkan menjadi bughatun, ya. Itu sama seperti wali dijamakkan jadi wulatun. Termasuk qadhi dijamakkan jadi qudatun. Nah, jadi ini adalah salah satu variasi bentuk jamak, gitu ya. Jadi baghi dijamakkan jadi bughatun, ya. Baghi itu dari kata baghyun, ya. Baghyun itu maknanya adalah zulmun. Zulmun itu kezaliman maksudnya. Jadi makna bahasa dari baghi itu zalim maknanya. Mana bahasa dari baghi itu adalah orang yang zalim. Berarti bughatun itu secara bahasa bermakna orang-orang yang zalim, ya. Tetapi dalam istilah fuqaha itu sudah dikhususkan maknanya. Apa maknanya? Bughat itu maknanya adalah sekelompok kaum muslimin. Jadi disyaratkan muslim, ya. Tidak dinamakan bughat kalau dia bukan muslim. Ya, bughat itu adalah sekelompok kaum muslimin yang menolak untuk taat kepada imam yang sah, menolak untuk taat dan memilih memberontak kepada imam yang sah. Jadi al-kharijuna 'alal imam. Jadi orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap imam yang sah. Mereka menolak melaksanakan kewajiban terhadap imam itu, baik kewajiban terhadap yang terkait dengan harta maupun dengan selain harta. Nah, contoh kewajiban harta itu misalnya gak mau bayar zakat misalnya kepada imam tersebut. Menolak kewajiban selain harta misalnya menolak untuk diajak jihad, menolak untuk melaksanakan qisas, menolak untuk melaksanakan hudud dan semua jenis pembangkangan terhadap seorang imam yang sah. Maka yang semacam itu dinamakan bughat. Nah, mereka memerangi kaum muslimin yang memerangi imam yang sah itu adalah karena mereka memiliki syubhat takwil. Jadi punya alasan, bukan tanpa alasan. Mereka punya alasan tertentu, tetapi alasan yang disebut para fuqaha adalah syubhat. Alasan syubhat takwil, yakni mengklaim memiliki kebenaran, mengklaim bahwa mereka berada dalam kebenaran, dan mengklaim bahwa mereka memiliki hak kekuasaan, ya, sehingga mereka tidak mau taat pada imam yang sah. Nah, kata Abu Syuja', wa tuqatalu ahlul baghi, ya. Ahlul baghi sama dengan bughat, ya. Ahlul baghi itu kan ahlul zulmi tadi maksudnya. Ahlul baghi ini memerangi para bughat ini. Para bughat ini diperangi, kata Abu Syuja'. Nah, hukum memeranginya, kata Mustafa Tibul Bugha, adalah wajib. Ya, memerangi bughat hukumnya adalah wajib. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat Al-Hujurat ayat 9. Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Kalau ada dua kelompok di kalangan orang-orang yang beriman yang bertengkar, berselisih, maka damaikanlah di antara kedua. Kalau salah satu di antara mereka melakukan kezaliman pada yang lain, melakukan bughat pada yang lain, maka perangilah yang bughat itu sampai mereka kembali pada perintah Allah. Kalau sudah kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berbuat adillah, karena Allah suka pada orang-orang yang berbuat
keadilan. Nah, wajhul istidlalnya dari ayat ini adalah Allah memerintahkan untuk mendamaikan dua kelompok muslim misalnya sampai perang, itu disuruh didamaikan. Kalau sampai terlihat satu itu melakukan kezaliman, maka yang zalim ini wajib diperangi. Nah, kata Al-Bukhari, memerangi orang yang melakukan baghyun kepada kelompok lain saja itu wajib di sini, apalagi orang yang melakukan baghyun terhadap imam, gitu ya. Jadi konteksnya sebenarnya ini bughotnya dua kelompok sebenarnya kalau ayat ini, tetapi kemudian digali dari situ menunjukkan bahwa ayat ini bughot terhadap imam itu diperangi min babi aula, lebih utama ya. Juga didasarkan pada hadis Nabi riwayat Muslim dari Arfajah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Barang siapa yang mendatangi kalian sementara urusan kalian sudah bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang lelaki, dan dia ingin memecah belah jamaah atau kelompok kalian, maka bunuhlah dia. Nah, jadi ini bughot itu dipandang memecah belah. Sehingga ketika Rasulullah memerintahkan membunuh sini, maka itu menunjukkan hukumnya wajib memerangi mereka. Karena hukum asal membunuh kan haram, apalagi membunuh seorang muslim itu tidak diperbolehkan. Tapi untuk kasus bughot malah diperintahkan. Maka adanya perintah sesudah larangan semacam ini yang dikaitkan dengan qarinah kehormatan seorang muslim, maka digali hukum bahwa memerangi bughot itu hukumnya adalah wajib ya. Riwayat yang semakna dengan ini juga ada dalam riwayat lain di Sahih Muslim, masih dari Arfajah. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, innahu satakunu hanatun wa hanatun faman arada an yufarriqa amra hadhil ummah wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayf kainan man kana. Sesungguhnya akan terjadi kericuhan kalangan umat Islam itu, kegaduhan. Maka barang siapa yang ingin memecah belah urusan umat ini sementara ia sudah bersatu, maka bacoklah dia dengan pedang. Fadribuhu bis-sayf. Bacoklah dia dengan pedang, siapapun dia. Kainan man kana, itu sifatnya umum sekali. Maka riwayat ini lebih tegas lagi menunjukkan wajibnya memerangi bughot. Ya. Tetapi kata Abu Suja, bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Jadi wajib memerangi bughot itu selama terrealisasi 3 syarat. Kalau satu saja misalnya syarat tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban tersebut sehingga tidak boleh diperangi. Ya, oke. Apa saja 3 syarat itu? Yang pertama, an yakunu ala mana'atin. Mereka itu berada dalam mana'ah. Mana'ah itu maknanya quwwah, kekuatan. Jadi disyaratkan bughot yang harus diperangi itu adalah jika dia memiliki quwwah, kekuatan. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu yang jelas dia punya pasukan. Ya, dia punya pasukan. Dia punya tempat untuk bertahan, punya benteng khusus yang melindungi diri dari serangan. Mereka punya menguasai kota misalnya. Yang jelas seorang imam itu tidak bisa menundukkan mereka kecuali harus memobilisasi pasukan juga, harus mengeluarkan tenaga, harus mengeluarkan biaya, ya, harus bahkan meresikukan nyawa dari tentaranya. Nah, yang semacam ini sudah cukup untuk merealisasikan syarat yang pertama. Berarti mereka sudah memiliki mana'ah, punya kekuatan. Yang kedua adalah wa an yakhruju an qabdatil imam. Ya, mereka keluar dari kekuasaan imam. Jadi qabdah di sini maknanya adalah sultan. Mereka keluar dari kekuasaan dari imam atau sultan. Jadi bughot itu diperangi jika mereka itu menyatakan diri keluar dari kekuasaan dari imam yang sah. Mereka punya wilayah sendiri, punya pemimpin sendiri, menaati pimpinannya sendiri, tidak taat imam, tidak melaksanakan kewajiban,
tidak terikat aturan oleh imam yang sah itu dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini berarti telah terrealisasi syarat yang kedua. Ya, jadi tidak taat imam. Yang ketiga adalah wa an yakuna lahum ta'wilun sa'ir. Dan mereka itu memiliki takwil yang sa'ir. Sa'ir itu apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya konteksnya digunakan untuk makanan. Ya, kalau saya menyebut misalnya ta'amun sa'ir, itu maknanya adalah makanan yang gampang masuk ke dalam kerongkongan. Makanan ada yang gampang masuk, ada yang susah ya. Kalau misalnya kita makan godir, apa godir itu? Bahasa Indonesianya apa godir? Jelly, agar-agar. Ya mirip itulah ya. Puding ya, kayak gitulah ya. Kalau kita makan puding itu kan gampang masuk. Gitu. Tapi kalau kita makan apa misalnya? Ya, makan ketan atau makan apa yang terbuat dari ketela itu, yang halus itu, dari puhung. Ya, saya soalnya pengalaman yang makanan itu ya. Jadi makannya susah sehingga harus minum biar bisa masuk itu. Nah, maka makanan seperti godir tadi itu dinamakan ta'amun sa'ir, gampang masuknya. Nah, gitu ya. Sa'ir. Kemudian sa'ir lalu bisa dimaknai juga dengan jaiz. Ya, jaiz itu boleh maknanya. Jadi takwilun sa'ir itu secara umum kira-kira bisa dimaknai takwil yang memungkinkan orang memiliki pemahaman semacam itu, gitu loh ya. Jadi lebih mudahnya memiliki syubhat takwil tadi. Makanya gitu, takwilun sa'ir. Ini sebenarnya untuk membedakan dengan takwil batil gitu loh ya. Kalau takwil batil itu jelas keliru, bertentangan dengan makna yang qat'i, maka itu tidak ditoleransi. Orang sudah bisa dianggap keluar dari Islam kalau melakukan takwil batil. Tapi kalau takwilun sa'ir, maka itu hanya dipandang keliru dalam memahami, tetapi statusnya tetap muslim. Nah, dia keliru dalam memahami, tapi statusnya tetap muslim. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya seperti orang-orang yang tidak taat kepada Ali. Itu kan beberapa kali itu Ali diuji dengan para bughat itu. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa pemimpin pertama yang diuji dengan bughat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan itu pas dengan kualitas beliau yang sangat berilmu ya. Diuji dengan soal yang berat kayak gitu itu kalau mungkin bukan selain Ali susah untuk menghadapi kayak gitu. Jadi Ali itu adalah pemimpin pertama dalam Islam yang diuji dengan bughat. Sehingga para ulama itu kalau menggali hukum bughat itu banyak melihat perbuatan Ali. Termasuk diantaranya Asy-Syafi'i misalnya. Asy-Syafi'i itu di Al-Um itu saya lihat di sana beliau itu istimbatnya itu banyak mengutip Ali gitu. Perbuatan Ali dijadikan dasar untuk menggali hukum-hukum seputar bughat. Ini sempat dikritik oleh sebagian ulama, kok Asy-Syafi'i ini banyak mengutip Ali ya, jangan-jangan Syiah begitu ya. Sampai gitu tuduhannya. Kemudian dibela oleh Imam Ahmad. Anda itu apa enggak tahu bahwa sahabat pertama yang diuji dengan bughat itu ya Ali itu. Padahal Allah sudah menyebut ayat tentang bughat saat Rasulullah masih hidup, tapi belum ada bughat di zaman itu. Allah sudah menyebut di surat Al-Hujurat itu kan sudah seakan-akan Allah itu sudah memberi isyarat akan terjadi ujian semacam ini. Dan enggak ada di kalangan sahabat Nabi yang diuji kecuali Ali ini. Lalu Anda berharap pada siapa lagi? Imam Syafi'i mengutip gitu loh. Nah, sahabat yang diuji bughat itu adalah Ali gitu loh. Nah, gitu. Sementara akhirnya terdiam yang kritik, ya benar juga ya. Memang nggak ada sahabat lain yang selain Ali yang diuji itu. Ya, Ali itu pertama diuji dengan Muawiyah dan pasukannya. Ya, setelah Muawiyah lalu Khawarij. Ya, jadi beberapa kali itu. Lalu kemudian diuji dengan Aisyah. Berkali-kali itu diuji dengan itu. Kalau kaitannya dengan Muawiyah, waktu itu isunya adalah
bahwa Khalifah Utsman itu terbunuh oleh sekelompok orang dari Mesir ya, jumlahnya sekitar 40 orang itu 400 orang itu ngepung kota Madinah kemudian membunuh Khalifah Utsman. Waktu itu isu yang berkembang adalah Ali bin Abi Thalib itu tahu peristiwa pembunuhan tersebut, tahu para pemberontak itu, mengenal siapa mereka, tapi Ali sengaja tidak mengejar pembunuh Utsman. Kenapa? Karena Ali ridho dengan perbuatan mereka. Isunya begitu. Ya, sehingga dianggap Ali ini tidak layak untuk menjadi khalifah akhirnya. Akhirnya muncul kayak gitu dan itu termakan. Aisyah itu termakan isu tersebut. Karena zaman dulu kan ya belum ada alat komunikasi, nggak bisa konfirmasi, susah ya, liar sekali itu perkembangan itu. Ya, jadi dianggap sebenarnya kan sebelum Utsman, memang sebelumnya kan ada prekondisi ya. Sebelum Utsman jadi khalifah itu kan memang calon kuatnya cuma dua, Ali dan Utsman, gitu loh ya. Calon kuatnya cuma dua waktu itu. Sementara ada arus yang mengatakan loh, yang paling berhak ya tentu Ali. Ali itu adalah sepupunya Rasulullah. Paling di kalangan Bani Hashim, gitu ya. Jadi banyak alasan-alasan yang membuat Ali itu dianggap paling berhak. Sementara Utsman ada yang berpendapat loh, Utsman ya juga berhak, menantu Rasulullah, dua putri Rasulullah itu juga dinikahi oleh Utsman. Dan Utsman ini orang Quraisy juga, apa salahnya? Gitu lah ya. Sampai waktu itu akhirnya kemudian diadakan pemilu lah kira-kira. Pemilu untuk mengetahui pendapat terbanyak dari umat itu milih Ali apa Utsman. Ternyata mayoritas memilih Utsman bin Affan waktu itu. Akhirnya Utsman lah yang naik menjadi khalifah. Nah, ini kemudian dicurigai sebagai salah satu peristiwa yang membuat Ali itu juga tidak sreg dengan kepemimpinan Utsman, sehingga ketika ada fitnah kayak gitu itu bukan Ali dianggap tidak punya peran untuk mencegah pemberontak itu untuk membunuh Utsman. Itu loh. Sehingga seakan-akan mendiamkan lah peristiwa itu kok dibiarkan gitu. Padahal Ali berada di Madinah gitu loh. Apa penyebabnya kok diam saja gitu loh. Itu isunya berkembang dan namanya politik itu kan ya sangat mungkin ya, isu itu sangat liar sekali. Ya. Nah, tapi sejarawan membantah tuduhan ini ya, karena faktanya Ali itu meminta dua putranya menjaga Utsman di rumahnya itu. Jadi tidak boleh jangan sampai jangan sampai diserang oleh pembunuh. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya baik Muawiyah maupun Aisyah itu sudah memandang bahwa Ali ini melalaikan hukum Allah ketika tidak mengejar pembunuh Utsman, melalaikan qisas. Nah, ayat yang dibawa adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wah, gitu ya sudah ya. Nah, ini kan kalau bagi orang yang awam agama, terutama orang-orang yang masih Islam di daerah Syam itu kan masih baru masuk Islam dan tidak kenal betul Islam seperti apa ya. Mereka masuk Islam dengan dakwah ini. Dibawakan ayat gini langsung oh iya benar-benar ini. Ini berarti ini menyimpang orang ini, pemimpin menyimpang sudah. Enggak wajib taat lagi pemimpin semacam ini. Akhirnya gampang oleh Muawiyah itu mudah dimobilisasi untuk menyerang Ali akhirnya. Jangankan Muawiyah dan pendukungnya, Aisyah istri Nabi aja termakan isu itu. Aisyah, gitu ya. Tapi memang kalau kisahnya Aisyah ini memang ada sedikit sesuatu ya dulu dengan Ali itu masalahnya ya. Kaitannya dengan Aisyah. Dan ceritanya Aisyah itu pernah diuji dengan kisah haditsul ifki. Aisyah itu pernah diuji dengan tuduhan selingkuh dengan sahabat yang bernama Sofyan bin Al-Mu'attal. Waktu itu Aisyah ikut perang Nabi, perang Bani Mustalik. Terus Aisyah itu izin untuk buang air gitu. Terus kembali kalungnya hilang. Nah, kemudian izin mencari lagi kalungnya di tempat beliau buang air. Setelah dicari ternyata pasukannya sudah berangkat pergi gitu loh. Sudah berangkat pergi. Karena disangka Aisyah sudah naik sekedupnya itu. Kan istri Rasulullah itu kan ditandu gitu ya. Diangkat ditandu. Padahal Aisyah itu masih mencari kalungnya. Akhirnya ketinggalan. Akhirnya kan Aisyah mikir, kalau saya nyusul belum tentu ketemu. Saya tunggu saja di sini. Biar mereka kalau tahu kehilangan saya akan dicari lagi. Nah, ternyata kemudian setelah tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki sahabat bernama Sofwan
Terus loh, kok ini ada istri Rasulullah? Akhirnya kemudian diantarkan ke Madinah. Begitu diantarkan, langsung para orang munafik itu menjadikan isu. Wah, ini Aisyah berdua-duaan dengan Sofwan. Ini Pak, nggak mungkin ini, Aisyah masih muda, Sofwan masih muda, nggak mungkin nggak ada apa-apa. Wah, akhirnya kemudian terjadilah tuduhan perzinahan itu. Nah, sampai Rasulullah itu nggak tahu kebenarannya bagaimana, saking kuatnya isu itu ya. Nggak tahu itu, zaman itu tuh sudah ada lambe-lambe turah mungkin ya. Jadi banyak isu-isu yang membuat sesuatu yang hoax itu tampak nyata gitu kira. Sampai Rasulullah itu bingung sendiri. Sampai beliau itu kemudian manggil beberapa sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi ditanya, "Gimana menurutmu Aisyah itu?" Sampai gitu. Kemudian sahabat Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak bersaksi kecuali Aisyah itu adalah seorang wanita yang baik." Terus Ali ditanya, "Gimana Ali menurutmu?" Nah, Ali jawabnya gini, "Wahai Rasulullah, wanita itu kan banyak. Kalau engkau ceraikan dia, engkau bisa mencari lagi wanita yang lain." Nah, enteng sekali jawabannya Ali. Nah, nampaknya itu salah satu faktor yang membuat Aisyah itu jadi agak gimana itu dengan Ali. Setelah peristiwa itu nggak mau nyebut nama Ali lagi, Aisyah. Ya, ya bisa jadi ini pengaruh juga ya hal kayak gini. Tapi wallahu alam ya, saya agak khawatir juga ya menjelaskan kayak begini. Cuma saya menjelaskan fakta beberapa peristiwa terjadi di masa itu. Aisyah itu termakan, akhirnya kemudian memerangi Ali dengan itu. Ya, tetapi Ummul Mukminin Aisyah adalah seorang wanita suci yang dibela oleh Allah. Turun ayat untuk membersihkan beliau. Yang jelas beliau itu melakukan ijtihad waktu itu, meskipun ijtihadnya keliru, tetapi Allah mengampuninya, insyaallah. Ya, semacam itu. Nah, ini tuh membedakan dengan para pembenci Aisyah ya. Nggak demikian ya. Jadi gitu. Jadi orang-orang yang memerangi Ali ini dikatakan memiliki takwilun sa'ir tadi maksudnya ya. Jadi punya alasan yang secara pemahaman agama mungkin dipahami semacam itu. Ya, sehingga orang yang semacam ini bisa diperangi dengan dasar itu. Atas dasar sebagai bughat. Termasuk orang-orang yang menolak membayar zakat di zaman Abu Bakar itu juga memiliki takwilun sa'ir. Apa alasannya? Mereka beralasan begini. Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ambillah harta dari mereka sebagai zakat yang menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Lalu doakanlah mereka, karena doamu pada mereka itu memberikan ketenangan pada mereka. Ini ayat yang ditujukan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diperintahkan mengambil zakat pada orang-orang yang baru masuk Islam itu. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan atau mendoakan mereka. Karena doa Rasulullah pada mereka itu bisa memberikan ketenangan. Nah, mereka ini kemudian mengatakan begini, nah sekarang Rasulullah kan sudah wafat, kalau kami bayar zakat kan nggak bisa lagi saya didoakan ya. Padahal Allah itu memerintahkan menarik zakat ini adalah, lalu kemudian Allah memerintahkan supaya mendoakan kami. Nah ini ketika Rasulullah wafat ya sudah selesai gitu. Nggak usah bayar zakat lagi gitu loh ya. Nah ini takwil mereka begitu, takwilun sa'ir. Dan ini sempat mempengaruhi beberapa mayoritas sahabat, bahkan semuanya lah kecuali Abu Bakar gitu ya. Semua sahabat itu mempengaruhi, kemudian bilang, loh bagaimana kita akan memerangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi itu mengatakan, siapapun yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terjaga darah dan hartanya. Abu Bakar tegas mengatakan, demi Allah saya akan tetap memerangi orang-orang yang membedakan antara hak Allah antara sholat dengan zakat ya, sholat itu hak Allah, zakat itu hak Allah terkait dengan harta juga. Akhirnya semuanya taat kepada Abu Bakar. Nah, jadi ini ya, ini yang maksud dengan takwilun sa'ir itu semacam itu ya. Kalau takwilnya itu batil, artinya sudah jelas bahwa misalnya seorang pemimpin muslim tiba-tiba kemudian dikafirkan tanpa alasan misalnya, maka yang semacam ini tidak disebut bughat. Jadi mereka sudah tidak punya kehormatan sebagai bughat nanti. Para ulama nyebutnya, yang semacam ini nyebutnya mu'anid, bukan bughat lagi, tapi mu'anid. Saya dapat kesan dengan pembedaan ini, berarti bughat itu lebih terhormat daripada mu'anid gitu ya. Jadi kalau orang dinamakan bughat itu sebenarnya istilahnya masih lebih terhormat daripada mu'anid.
Gitu ya. Kalau mu'anid itu sudah di bawah itu. Ayo. Kemudian disyaratkan lagi sebelum diperangi disyaratkan imam itu mengirim seorang utusan dulu untuk melobi para bughat itu biar nggak sampai perang. Ya, tujuannya imam melobi itu apa? Yakni biar mereka itu bisa dinasihati. Ya, kemudian ditanya apa sih yang menyebabkan kalian kok benci terhadap imam yang sah ini? Kekecewaannya apa? Ditanyakan. Ya, nah, jadi tugasnya ditugasi untuk menyingkap subhat mereka supaya mereka kembali kepada ketaatan kepada imam. Nah, kalau misalnya sudah dinasihati kemudian tetap tidak mau bersikukuh, ya maka diperangi, gitu ya. Kenapa kok perlu ada yang semacam ini? Karena itu didasarkan pada ayat surat Al-Hujurat tadi. Perintah Allah itu kan fa'aslihu bainahuma. Jadi damaikanlah dulu. Artinya berarti kan selama tidak pakai cara perang itu bisa selesai ya, pakai yang non kekerasan dulu. Ya, tapi kalau setelah itu bersikukuh, tetap memberontak, baru kemudian diperangi. Nah, ini yang pernah dilakukan Ali pada saat ingin memerangi Khawarij. Pada saat Ali ingin memerangi Khawarij, itu nggak langsung diperangi, tapi Ali mengutus seorang sahabat cerdas yang berilmu yang bernama Ibnu Abbas. Disuruh datang ke sana untuk berdebat dulu dengan mereka supaya mereka tobat, gitu loh ya. Nah, diceritakan dalam banyak kitab, dalam hadis dan juga kitab-kitab sejarah. Ali itu saat diutus oleh Ibnu Abbas saat diutus Ali untuk berdialog dengan Khawarij itu, lalu mendatangi mereka. Ya, ketika sampai di sana jumlahnya sekitar 6.000 kalau nggak salah ya. Lalu kemudian Ali bertanya pada mereka, apa sih yang menyebabkan kalian kok tidak taat dan memberontak kepada seorang pemimpin umat Islam yang khalifah kaum muslimin, Amirul Mukminin, dan dia juga saudara Rasulullah dan sahabat dekat Rasulullah? Kata mereka 3 hal. 3 hal yang membuat kami ini menjadi tidak taat kepada Ali. Apa itu? Yang pertama adalah Ali berhukum kepada manusia, padahal seharusnya dia harus berhukum kepada Allah. Nah, ini maksud mereka merujuk pada peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu gimana? Awalnya Khawarij ini kan pasukannya Ali sebenarnya. Nah, lalu ketika terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah sudah mau kalah. Lalu kemudian Muawiyah membuat strategi dengan berusaha menghentikan perang dengan cara mengangkat Al-Quran, Mushaf itu. Ali kemudian mengatakan, lanjutkan, perangnya lanjutkan. Itu hanya tipu daya mereka, saya tahu watak mereka, gitu ya. Lalu kemudian orang-orang sebagian kaum muslim, orang pasukan Ali itu mengatakan, loh ini sudah pakai Al-Quran ya, harus taatlah kita, kalau enggak saya akan memerangi anda. Nah, gitu ya pasukannya, pecah itu Ali. Akhirnya Ali ya sudahlah, daripada tambah parah urusannya, akhirnya Ali menyetujui untuk dihentikan perang. Nah, ketika berhenti perang, maka Muawiyah punya kesempatan untuk memobilisasi pasukan. Lalu kemudian waktu itu dilakukan majelis arbitrase untuk mendamaikan. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, lalu kemudian Muawiyah mengutus Amr bin al-As untuk membicarakan persoalan itu. Gitu ya. Nah, ini dipandang Khawarij berarti berhukum dengan hukum manusia. Gitu ya. Padahal sudah jelas kata orang-orang Khawarij ini, kalau memerangi imam itu kan harus dibunuh. Nah, gitu. Kenapa kok nggak pakai hukum Allah dalam urusan ini? Nah, ini menunjukkan berarti kufur ini sudah, maka layak untuk diperangi. Oh, itulah cara pikir Khawarij itu kayak gitu ya, ekstrim keras. Jadi punya dalil gitulah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu dipakai untuk memerangi Ali di zaman itu. Ya, gitu. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang membuat orang-orang Khawarij itu membenci Ali adalah bahwa Ali itu memerangi tetapi tidak menawan dan tidak menawan dan tidak mengambil rampasan perang. Nah, ini merujuk pada peristiwa perang Jamal. Saat perang Jamal kan berperang dengan pasukan Aisyah, tapi ketika menang itu wanita-wanitanya tidak ditawan, hartanya tidak dirampas, gitu loh. Nah, ini mengecewakan orang-orang Khawarij, gitu ya. Lalu kemudian sebab yang ketiga adalah karena Ali itu menghapus ridho untuk menghapus statusnya sebagai Amirul Mukminin. Kisahnya kan di saat peristiwa tahkim itu kan,
saat terjadi dialog antara Abu Musa al-Asy'ari wakilnya Ali dengan Amr bin al-As wakilnya Muawiyah, itu kan kemudian didapatkan kesepakatan, ya sudah bagaimana ini enaknya. Nah, kemudian ya sudah gini aja, kita turunkan dulu jabatan Ali dari khilafah, kemudian Muawiyah kita turunkan dulu dari jabatannya, terus kita berikan kepada kaum muslimin siapa yang akan dipilih menjadi khalifah yang sah. Itu kesepakatannya. Lalu kemudian pidatolah di hadapan orang-orang. Waktu itu Ibnu Abbas tahu trik itu adalah trik gitu loh. Kemudian menasihati Abu Musa, kalau memang semacam itu kesepakatannya, Anda harus mempersilahkan Amr bin al-As untuk pidato dulu. Jangan Anda. Terus Abu Musa itu orang terlalu husnudzon, ya. Padahal dalam politik kan memang nggak bisa kayak begitu ya. Terlalu husnudzon, orangnya lurus-lurus saja, orang-orang baik gitu ya. Nggak usah nggak gitu kita. Insya Allah ini niatnya baik. Gitu. Akhirnya pidato ke atas, kemudian bilang, wahai kaum muslimin, kami sudah sepakat untuk memakzulkan semua dari kita. Maka dengan ini saya memakzulkan Ali dari jabatan khilafah, agar kalian bisa memilih siapa pemimpin yang kalian ridhoi. Gitu. Nah, setelah turun, maka Amr kemudian berdiri, kemudian pidato. Nah, kalian sudah mendengar bahwa Ali sudah dimakzulkan. Maka sekarang tersisalah satu khalifah yang sah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, wah heboh langsung saat itu. Nah, yang paling kecewa kemudian Khawarij ini tadi, gara-gara peristiwa tadi ya. Jadi ini jenis kekecewaan yang ketiga itu adalah Ali rela memakzulkan dirinya itu loh, menyebut jabatan khilafahnya itu dihapus demi peristiwa itu. Jadi tiga itu yang buat Khawarij jadi kecewa ya. Satu tadi Ali dianggap berhukum dengan hukum manusia, bukan hukum Allah. Yang kedua, Ali itu berperang tapi tidak melaksanakan hukum perang, yakni tidak merampas, tidak mengambil harta rampasan dan tidak menawan tawanan. Terus yang ketiga adalah Ali itu menghapuskan jabatan kekhilafan yang sah pada dirinya. Nah, lalu Ibnu Abbas dengan tenang menjawab, baiklah, sekarang bagaimana kalau saya bisa memberikan jawaban dari Al-Quran terkait semua keberatan kalian ini? Apakah kalian itu nanti mau bertobat dari kekeliruan paham kalian ini? Nah, mereka mengatakan, ya, saya siap. Nah, terus yang pertama, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, adapun yang pertama, kalian keberatan ketika Ali mengangkat beberapa orang untuk menjadi hukum menjadi hakim dalam satu kasus perselisihan. Maka sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minal na'am yahkumu bihi dzu adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sementara kalian sedang berihram. Barang siapa yang membunuhnya secara sengaja, maka balasannya adalah dia harus mengorbankan hewan yang semisal yang diputuskan oleh zawa adlin, dua orang adil di kalangan kalian. Ibnu Abbas mengatakan, coba, ini hanya karena urusan seekor hewan, seekor kelinci. Itu saja Allah mengizinkan untuk diputuskan dua orang laki-laki adil. Ya, padahal itu hanya darahnya kelinci. Masa hanya untuk mencegah pertumpahan darah kalau kaum muslimin tidak boleh meminta keputusan dari laki-laki adil di kalangan kaum muslimin. Nah, ya, kemudian dalam ayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu khawatir pertengkaran di antara mereka berdua, maka utuslah penengah dari keluarga laki-laki dan penengah keluarga wanita. Nah, jadi dalam hukum Islam, kalau suami istri bertengkar sudah diambang perceraian, maka boleh laki-laki menunjuk jubirnya di kalangan keluarganya, wanita menunjuk jubirnya di kalangan keluarganya untuk memusyawarahkan nasib mereka. Gitu ya, kata Ibnu Abbas. Nah, ini hanya sekedar untuk mencegah perceraian aja, boleh mengangkat keputusan seorang laki-laki, keputusan orang, gitu ya. Maka ketika Ali mengutus Abu Musa, itu sesungguhnya lebih luhur tujuannya, lebih syar'i. Kenapa? Karena tujuannya adalah menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin. Wah, terbungkam mereka ya. Diam. Ya juga gitu ya. Percaya. Terus yang kedua, keberatan tentang berperang tapi tidak merampas dan tidak menawan. Maka Ibnu Abbas mengatakan,
apakah kalian ingin menawan Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekalian sampai menawan Aisyah, maka berarti kalian telah kafir. Kenapa? Karena itu adalah ibu kalian. Berdasarkan ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran bahwa istri-istri Nabi itu adalah ummul mukminin gitu loh ya. Ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu adalah yang paling layak bagi orang-orang mukmin daripada diri kalian sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Gitu ya. Jadi kalau sampai Aisyah itu ditawan itu kan jadikan budak. Dijadikan budak itu kan maknanya berarti boleh digauli. Apa Aisyah mau diperlakukan kayak begitu? Padahal Al-Quran sudah mengatakan itu adalah ibu. Kan haram itu, menggauli ibu kan tidak boleh. Nah, masuk akal juga akhirnya. Oh iya, berarti benar ini, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, tentang Ali menghapuskan jabatan kekhilafahannya. Ibnu Abbas mengatakan, kenapa kalian kok merisaukan masalah ini sementara Rasulullah itu pernah menghapuskan gelarnya sebagai Rasulullah demi sebuah perdamaian dengan orang-orang Quraisy. Ya. Rasulullah saat perjanjian Hudaybiyah itu kan nulis ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Terus diprotes sama Suhail bin Amr, mengatakan, kalau aku mengakui kamu Muhammad sebagai utusan Allah, nggak mungkin aku memerangi kamu. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi dihilangkan gelarnya. Akhirnya Rasulullah, ya sudahlah, Allah tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Demi perjanjian itu ditulis Muhammad bin Abdullah. Akhirnya dengan debatnya Ibnu Abbas ini diriwayatkan 2000 Khawarij tobat, dilepas dari itu. Sisanya masih tetap bertahan itu ya. Akhirnya diperangi Ali tinggal sedikit itu dan mereka kalah. Gitu ya. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa memang harus begitu ya. Jadi sebelum diperangi itu harus diutus orang yang berilmu, orang yang cerdas, yang pandai debat untuk membuat tobat mereka kembali ke jalan Allah. Karena orang Khawarij itu semangatnya demi agama, tapi cara memahaminya dangkal gitu. Artinya memang tidak berilmu. Dan sampai hari ini tuh ada orang-orang tipe-tipe kayak begitu ya. Tipe-tipe Khawarij itu selalu ada dalam tengah-tengah umat Islam sebagai ujian bagi kaum muslimin juga. Kan gampang ya, lihat ya betapa mudahnya orang mensematkan kekufuran pada orang lain. Kufur, Anda tauhid misalnya ya. Anda kafir, Anda halal darahnya. Ya, Anda ridho dengan hukum kufur sama dengan kufur. Negeri ini kufur semuanya kan. Ada orang-orang yang semacam itu, ada yang bertipe-tipe begitu. Itu cara pikir orang Khawarij zaman dulu yang memang sebenarnya semangat agamanya bagus, cuma tidak dibarengi dengan kedalaman agama gitu loh ya. Nah, level pemahaman Ibnu Abbas dan Ali kan jauh lebih dalam dari mereka. Persoalannya itu saja, sehingga makanya dalam istilah para fuqaha itu dikatakan takwilun sa'ir. Memang mungkin dipahami kayak begitu itu bagi orang yang ilmunya belum nyampe seperti Ali dan Ibnu Abbas tadi. Tapi kalau sudah nyampe baru paham, oh salah ternyata. Itu berlebihan, melampaui batas. Dan bahkan ya memang kelihatan nih, orang Khawarij itu ya diceritakan dalam sejarah itu kalau ibadah Masya Allah kalah pokoknya, orang biasa itu kayak kalah. Jadi sholatnya, puasanya, pokoknya sampai digambarkan Anda kalau melihat sholatnya orang Khawarij, Anda akan meremehkan sholat Anda sendiri. Anda akan merasa minder dengan sholat Anda sendiri. Kalau Anda melihat puasanya orang Khawarij, maka Anda minder dengan puasa Anda sendiri. Nah, artinya berarti semangat keagamaannya tinggi, cuma didasarkan pada pemahaman yang dangkal terhadap agama. Orang Khawarij itu ketat sekali. Jadi pelaku dosa besar itu kafir. Kafir. Wanita kalau misalnya haid, kemudian selesai dari haid, maka dia wajib mengqadha semua sholat yang ditinggalkan saat haid. Bahkan lebih kenceng ya. Dalam beragama itu lebih strict daripada yang biasa-biasa saja. Makanya ketika suatu saat Aisyah itu kan ditanya ya, mengapa sih kok dalam syariat itu orang haid itu tidak orang haid itu diwajibkan mengqadha puasa, tapi tidak diwajibkan mengqadha sholat. Itu kenapa gitu loh ya. Aisyah langsung ingat pahamnya Khawarij loh. Haruriyah anti, kamu orang Haruriyah ya. Maksudnya Haruriyah itu Khawarij di zaman dulu. Terus dia bilang, enggak, saya bukan Haruriyah, saya bertanya. Maka Aisyah menjawab dengan ringan, kami oleh Rasulullah diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha
sholatnya. Selesai, itu aja jawabannya. Nah, berarti memang petunjuk Rasulullah itu memang mengkhususkan untuk sholat itu nggak perlu diqadha. Gitu ya. Jadi seperti itu orang Khawarij itu. Maka tapi Khawarij itu muslim, tetap muslim. Meskipun finnar itu ya. Meskipun ke neraka dulu, tapi tetap muslim statusnya. Karena dia kejahatan orang Khawarij itu kan menzalimi muslim tuh. Menzalimi dengan lisannya, menzalimi dengan tangannya, menumpahkan darah orang muslim gitu ya. Kemudian menzalimi dengan ucapan, mengatakan Ali kafir itu kan ya apa istilahnya, menzalimi dengan lisan tuh ya. Nah, gitu. Tapi statusnya mereka muslim, tidak kafir mereka. Makanya kalau di kalangan para ulama disebutnya Khawarij itu ahlul bid'ah, bukan orang-orang kafir. Ya. Ali itu sangat lembut terhadap mereka meskipun memerangi ya. Jadi, apa pendapat Anda tentang Khawarij? Kata Ali, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kita, tapi berbuat zalim kepada kita, melakukan bughat terhadap kita. Ya, itu. Oke. Lanjut, wala yuqtalu asiruhum, dan tawanan mereka tidak boleh dibunuh. Nah, ini yang membedakan kalau perang terhadap orang kafir. Kalau orang kafir perang itu kan tawanannya boleh dibunuh. Tawanan orang kafir itu pilihannya 3, boleh dibunuh, boleh juga ditebus, ya, ditebus dengan harta, ya, boleh juga diperbudak, gitu. Atau dibebaskan, 4 berarti pilihannya. Dibebaskan cuma-cuma, terserah itu ya. Tapi kalau orang tawanannya ahlul bughat, maka tidak boleh dibunuh. Wala yuhnamu maluhum, dan harta mereka tidak boleh dirampas. Jadi kalau perang kemudian dapat harta dari mereka, itu hartanya tidak boleh dirampas, dalam arti diambil, dimiliki, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah diambil, dijaga, ya. Kalau mereka taubat, maka dikembalikan pada mereka. Gitu. Wala yudzaffafu ala jarihihim, dan orang yang terluka di antara mereka tidak di finishing, ya. tidak dituntaskan pembunuhannya gitu ya. Itu namanya tadzfif dalam bahasa Arab, zaffafa. Jadi tadzfif itu maknanya tatmimul qatl, menyempurnakan pembunuhan. Finishing itu ya kayak orang Inggris finish him. Jadi misalnya sudah terluka kan dibantai habis gitu lah ya, dituntaskan pembunuhannya itu bahasa Arabnya namanya tadzfif. Nah, jadi kalau ada bughat yang terluka, nggak boleh dituntaskan pembunuhannya karena dia muslim. Jadi dia selama masih bisa ditawan saja. Ya, pembunuhan itu kan kalau terpaksa ya, misalnya mereka berusaha membunuh kemudian hanya bisa dilawan dengan pembunuhan. Jadi hukumnya mirip dengan hukum siyal kemarin ya. Ada orang yang berusaha menzalimi kita, maka melawan sampai membunuh pun itu tidak dimasalahkan, ya. Gitu. Ini didasarkan pada asar perintah Ali ya. Ali itu saat memerangi perang Jamal, beliau mengatakan la yutba'u mudbirun wa la yudzaffafu ala jarih. Orang yang lari jangan dikejar dan orang yang terluka jangan dibunuh. Itu perintah Ali ya. Itu menunjukkan bahwa bughat itu statusnya beda dengan orang kafir. Termasuk juga ketika memerangi Khawarij atau Muawiyah, ini saya agak lupa ini. Ali itu memberikan pengumuman la yutba'u mudbirun wa la yudzaffafu ala jarih wa la yuqtalu asirun wa man aghlaqa babahu fa huwa amin wa man alqa as-silah fa huwa amin wa la yu'khadhu min mata'ihim syai'un. Yang lari jangan dikejar, yang terluka jangan dibunuh, para tawanan tidak boleh dibunuh, dan barang siapa yang menutup pintunya maka dia aman, siapa yang meletakkan senjata maka dia aman, dan tidak boleh diambil barang mereka sedikit pun. Nah, ini ya menjelaskan hukum-hukum yang saya terangkan tadi. Oke, itu ringkasan hukum tentang bughat. Sebelum diakhiri mungkin ada diskusi, saya persilakan. Ya.